Alhamdulillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min syururi anfusina wa min sayyiati a'malina may yahdihillahu fala mudhillalah wa may yudlil fala hadiyalah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh la nabiyya ba'dah. Allahumma salli wa sallim wa barik ala sayyidina wa nabina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in, amma ba'du. Qala Allah ta'ala fil Qur'anil Karim, a'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Kuntum khayra ummatin ukhrijat lin-nasi ta'muruna bil ma'ruf wa tanhauna 'anil munkar. Wa qala an-nabiyul karim man da'a ila hudan kana lahu minal ajri mislu ujuri man tabi'ahu la yanqusu zalika min ujurihim syai'an. Shadaqallahul azim wa shadaqa rasuluhul karim wa nahnu ala zalika minasyahidin. Bapak-bapak, ibu-ibu, kaum muslimin dan muslimat, jamaah salat subuh Masjid Agung As-Salam Kota Lubuk Linggau, rahimani wa rahimakumullah. Alhamdulillah, segala puja puji syukur kita kehadirat Allah Subhanahu wa taala atas segala karunia nikmat yang Allah berikan kepada kita. Terutama sekali adalah nikmat iman, nikmat Islam, nikmat sehat, yang dengan segala nikmat itu oleh Allah kita diberikan kemudahan untuk kemudian melangkahkan kaki kita, mengayunkan tangan kita, memenuhi panggilan Allah, berangkat ke rumahnya menuju Masjid Agung As-Salam ini untuk melaksanakan kewajiban kita sebagai hamba Allah, sholat subuh berjamaah dan dilanjutkan dengan kajian ilmu agama. Mudah-mudahan amal ibadah kita senantiasa diterima oleh Allah Subhanahu wa taala. Amin ya rabbal alamin. Salawat beriring salam semoga selalu tercurahkan kepada panutan kita, suri tauladan kita, junjungan kita Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Bapak Ibu jamaah salat subuh rahimani wa rahimakumullah. Di antara kebiasaan Nabi, kalau masuk pagi hari, beliau seringkali merutin membacakan beberapa zikir pagi. Nanti sore beliau akan rutin juga baca zikir di sore hari. Ada banyak bacaan zikir yang diamalkan oleh Nabi, tapi kita coba pagi hari ini membaca 2 zikir saja. Nanti selebihnya habis kajian silakan ditambah lagi dengan zikir-zikir yang dicontohkan oleh Nabi. Kita coba baca sama-sama. Satu, kita baca doa Sayyidul Istighfar sekali saja. Kemudian kita baca sholawat untuk Nabi sebanyak 10 kali. Mari sama-sama. Yang hafal ikuti, yang tak hafal boleh baca yang lain atau sambil mendengar saja. Mari sama-sama Bapak Ibu. Allahumma anta rabbi la ilaha illa anta khalaqtani wa ana abduka wa ana ala ahdika wa wa'dika mastata'tu a'udzubika min syarri ma sana'tu abu'u laka bi ni'matika alayya wa abu'u bi dzambi faghfirli fa innahu la yaghfiruz dzunuba illa anta. Kita lanjutkan dengan baca selawat untuk Nabi. Kita baca sebanyak 10 kali sama-sama. Allahumma salli wa sallim ala sayyidina Muhammad. Allahumma salli wa sallim ala sayyidina wa nabiyina Muhammad. Allahumma salli wa sallim ala sayyidina wa nabiyina Muhammad. Allahumma salli wa sallim ala sayyidina wa nabiyina Muhammad. Allahumma salli wa sallim ala sayyidina wa nabiyina Muhammad. Allahumma salli wa sallim ala sayyidina wa nabiyina Muhammad. Allahumma salli wa sallim ala sayyidina wa nabiyina Muhammad. Allahumma salli wa sallim ala sayyidina wa nabiyina Muhammad. Allahumma salli wa sallim ala sayyidina wa nabiyina Muhammad. Allahumma salli wa sallim ala sayyidina wa nabiyina Muhammad. Allahumma salli wa sallim ala sayyidina wa nabiyina Muhammad.
Nanti coba dirutinkan Pak Bu. Itu diantara zikir yang biasa dibaca Nabi. Paginya cak itu, pagi sore mah itu juga diulang lagi. Selain nanti ada banyak zikir-zikir yang lainnya. Baik bapak-bapak, ibu-ibu, jamaah rahimani wa rahimakumullah. Kita sudah berpuasa hari ini hari keberapa Pak? 17. Oh iya, malam tadi kita nuzul Quran ya. Hari ini hari ke-17, memasuki hari 17. Artinya kita sudah melewati puasa 16 hari. Dan baru jalan sekarang paginya hari ke-17. Setelah kita berpuasa sebanyak 16 hari yang lalu, saya meyakini, seyakin-yakinnya kalau kita semua Bapak Ibu telah banyak sekali mendapatkan pelajaran berharga yang dididik lewat ibadah puasa di bulan Ramadan. Di setiap harinya saat kita berpuasa, kita tidak makan dan tidak minum selama lebih dari 13 jam. Ya Pak ya? 13 jam Pak ya? Kita mulai subuh itu jam 5. Anggapnya jam 5. Tidak niat makan lagi. Boleh jadi Bapak sebelum jam 5 tadi. 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 1, 2, 3, 4, 5, 6. Setengah 7 kita baru buka. Berarti 13 jam lebih Pak. 13 jam lebih setiap harinya kita tidak makan, tidak minum. Pertanyaannya Bapak Ibu, saat kita tidak makan, tidak minum, apa nian yang paling terasa dengan kita? Apa Pak Bu? Apa nian yang paling terasa dengan kita saat kita tidak makan, tidak minum, yang lamanya lebih dari 13? Apa yang paling terasa? Dua Pak ya. Lapar dan haus. Ngapa lapar? Perut kosong. Ngapa haus? Tenggorokan kering. Dampak dari lapar dan haus apa? Badan kita sedikit agak melemah. Ya kan Bu ya? Etos kerja kita sedikit agak menurun. Mata kita dikit-dikit dikit-dikit ngantuk. Itu dampak dari lapar dan haus yang paling sering kita rasakan. Nah, saya izin bertanya kepada Bapak Ibu. Kita tidak makan, tidak minum tadi, yang 13 jaman lebih dalam setiap hari itu, apa alasannya Pak? Apakah karena di rumah kita sedang tidak ada makanan? Banyak Pak ya? Masya Allah. Apakah di rumah kita tidak minum selama 13 jam? Apakah di rumah kita sedang tidak ada minuman? Banyak juga Pak ya. Jadi kalau ditanya, saya yakin-yakinnya semua kita akan punya jawaban yang sama. Kalau di rumah kita tidak kurang makanan, tidak kurang minuman. Bahkan boleh jadi, kalau jujur, mungkin berlimpah ruah makanan yang ada di rumah kita, termasuk minuman yang ada di rumah kita, banyak sekali berlimpah ruah. Buktinya mana? Nih, lihat waktu kita buka puasa. Kalau dikeluarin galo yang ada di dalam kulkas, tidak muat meja makan tuh Pak. Ya, tidak muat kadang-kadang meja makan tuh Pak. Nak naruh piring untuk nasi kita itulah penuh, karena lah terisi dengan hidangan yang ada. Coba kita sebut makanan. Makanan apa baik Pak? Ada gorengan, ada rujak, ada donat. Iya Pak ya? Itu makanan. Minuman. Ada apa Pak? Ada dogan, ada cendol, ada apa lagi? Sirup, dan seterusnya. Buah-buahan. Apa yang ada di rumah? Yang pasti mungkin pertama kali ada apa? Kurma, ada pisang, ada apa lagi? Nanas, dan seterusnya.
Lauk. Nah, lauk ada apa Pak? Ada lauk tempoyak, ada lauk rosip, ada apa lagi Pak? Ada lauk rendang, ada lauk pindang dan seterusnya. Sehingga semua makanan itu kalau kita keluarkan semua, maka kadang-kadang meja makan yang ada di rumah kita pun tidak muat untuk menampung semua jenis hidangan yang tersedia di rumah kita. Maka boleh jujur kita, sesungguhnya di rumah kita tidak kurang makanan dan tidak kurang minuman. Bapak Ibu jamaah subuh Masjid Agung As-Salam Kota Lubuk Linggau rahimani wa rahimakumullah. Apa tujuan cerita kita tadi Pak? Saya ingin mengatakan kepada saya dan kita semua, ternyata yang pertama, ternyata tidak enak Pak jadi wong tidak punya tuh Pak. Jadi wong tidak punya tuh tidak enak, dan itu bukan pilihan, dan tidak ada yang nak memilih jadi orang yang miskin. Dagati yang nak memilih hidupnya jadi orang miskin. Miskin harta bukan pilihan. Itu yang pertama. Yang kedua, jadi wong yang lapar dan haus tidak enak. Tidak niat enak Pak. Dan kita mengakui tadi 13 jam lebih kita lapar dan haus, yang terasa perut perih, tenggorokan pahit, bawaan lesu, etos kerja menurun, mata dikit-dikit ngantuk, tidak enak Pak. Jadi orang yang miskin harta, miskin. Jadi orang yang lapar, jadi orang yang haus. Maka Masya Allah Bapak Ibu, lewat ibadah puasa Ramadan yang disyariatkan dalam ajaran agama kita, begitu indah, begitu luhur, begitu mulia. Lewat Ramadan, Allah ingin mendidik kita secara langsung agar kita bisa merasakan betapa tidak enaknya menjadi orang yang tidak punya. Lewat Ramadan, Allah ingin mendidik kita secara langsung betapa susah, betapa tidak enaknya, betapa menyakitkan kalau kita menjadi orang yang lapar, menjadi orang yang haus. Nah itu, lewat Ramadan, melalui ibadah puasa yang kita jalani, secara langsung Allah ingin mendidik kita, ingin merasakan bagaimana rasanya jadi orang yang tidak punya harta, bagaimana rasanya jadi orang yang lapar, bagaimana rasanya jadi orang yang haus. Bapak Ibu jamaah rahimani wa rahimakumullah. Kalau kita tidak makan, tidak minum, tadi sudah diakui, itu bukan karena di rumah kitanya tidak ada makanan dan tidak ada minuman. Sementara di sekitaran kita, mungkin keluarga dekat kita, kiri kanan kita, ada mereka yang memang tidak makan dan tidak minum karena di rumahnya sedang tidak ada yang bisa dimakan, sedang tidak ada yang bisa diminum. Kalau kita menahan lapar dan haus selama 12 jam, selama 13 jam dalam seharinya, maka ketahuilah Bapak Ibu, boleh jadi ada dulur kita, ada tetangga kita, ada kerabat kita yang mereka menahan lapar dan haus tidak hanya berhenti dengan 13 jam, tapi boleh jadi 24 jam lamanya. Kalau kita menahan lapar dan haus hanya berhenti di satu bulan yang ada di bulan Ramadan, maka boleh jadi ada orang yang selalu menahan lapar dan haus, bahkan di hari raya pun tetap lapar dan haus, dan akan berlanjut di bulan-bulan yang lain-lainnya. Karena itu apa poinnya Pak? Islam, agama kita melarang kita punya prinsip lulu gue. Itu tidak dibenarkan. Tidak dibenarkan dalam ajaran agama kita. Kita punya prinsip lulu gue.
tutup mata, tutup telinga. Wong lain masa bodoh. Yang penting ku makan kenyang, yang penting ku tidur nyenyak, yang penting ibadahku khusyuk. Aku dak nganggu uang lain masa bodoh. Dak boleh. Agama dak mengizinkan itu. Ini buktinya. Ramadan mendidik kita cak mano rasanya jadi uang yang lapar tuh cak mano. Melalui puasa Ramadan mendidik kita secara langsung cak mano jadi uang yang ndak punya harta. Sakit rasanya Pak. Maka poin pentingnya melalui kajian kita ini Bapak Ibu, ternyata agama kita melarang kita punya prinsip lu, gue, tutup mata, tutup telinga, masa bodoh, uang lain nak mati, nak hidup terserah, tarik napas dewek-dewek. Anda boleh itu Pak. Agama melarang kita hal yang seperti itu. Bapak-bapak, ibu-ibu jamaah rahimakumullah. Maka di antara poin yang ingin dididik oleh Ramadan lewat kepada kita ini apa? Allah tidak kepengen kita hanya menjadi orang yang soleh secara vertikal. Tapi lewat puasa di bulan Ramadan ini, Allah mau melihat kita menjadi orang yang juga soleh secara horizontal. Lewat Ramadan dengan ibadah puasa yang dididik oleh Allah, Allah tidak kepengen kita hanya soleh secara individual, tapi Allah kepengen melihat kita juga menjadi orang yang soleh secara sosial. Allah kepengen kita tidak hanya soleh hablum minallah, hubungan kita dengan Allah, tapi juga Allah kepengen melihat kita soleh hablum minan nas, hubungan kita sesama umat manusia. Sebagai bagian penutup dari kajian kita, Bapak Ibu, nanti pulang dari sini silakan baca Al-Quran Pak, ada di surat Al-Ma'un juz Ammah. Nah, itu ada ayat Pak, teguran dan tamparan keras yang diingatkan oleh Allah untuk kita semua. Apa bunyi ayatnya? A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Ara'aital ladzi yukazzibu bid-din, fazalikal ladzi yad'ul yatim. Terus apa Pak? Wala yahuddu ala ta'amil miskin. Nah, sampai situ baik Pak. Apa artinya? Nah, ini tamparan Pak, teguran keras Allah untuk kita. Ara'aital ladzi yukazzibu bid-din. Tahu tak kamu, kata Allah, ada orang yang menjadi pendusta agama. Nih Pak, Allah melabelin ada wong yang hidupnya jadi pendusta agama. Siapa mereka? Boleh jadi kita. Siapa orangnya? Orangnya rajin sholat. Rajin sholatnya Pak. Jangankan sholat wajib, sholat sunnah lah juga loh. Tarawih laju, witir laju, tahajud laju, duha laju. Digarap juga loh. Jangankan yang wajib, sunnah pun digarap juga loh. Rajin. Hablum minallahnya hebat. Hubungan dengan Allah hebat. Apalagi amal dia? Oh, bolak-balik ke tanah suci. Tiap bulan umrah, tiap tahun haji. Hebat hubungan dengan Allah. Orangnya boleh jadi ahlus sholat, rajin betul sholat. Orangnya boleh jadi ahlus siyam, rajin puasa. Loh, kok masih disebut pendusta agama? Padahal ibadahnya hebat Pak. Rajin sholat, rajin puasa, ke tanah suci tiap bulan. Kok masih disebut sebagai pendusta agama? Ayat berikutnya menjawab. Apa ayat berikutnya Pak? Fazalikal ladzi yad'ul yatim. Dia dijulukin sebagai pendusta agama, kata Allah. Kriteria pertama, dionya orang yang suka menghardik siapa?
anak yatim. Saya hebat puasanya, hebat sholatnya, hebat ibadah-ibadah yang lainnya. Tapi dengan anak yatim, sinisnya luar biasa. Yang ini mungkin kita tidak, Pak. Tidak pernah pula kita mau menghardi anak yatim. Tidak tegaan ngapoi. Nah, boleh jadi yang kedua. Yang kedua apa, Pak? Ayat berikutnya, Pak. Wala yahuddu ala ta'amil miskin. Salahnya apa? Ini yang kedua. Tutup mata, tutup telinga. Tidak peduli kiri kanan ada wong menjerit kelaparan. Tadi punya prinsip lu gue. Aku dak nganggu wong. Aku sholat khusyuk, aku tidur nyenyak, yang ku makan yang halal, hasil kerja aku. Tapi mata tutup, telinga tutup, dak peduli. Samping kiri kanan ada orang yang susah. Bahkan ada hadis, Pak, mohon maaf, ada hadis Nabi dengan ancaman yang keras. Dak disebut mukmin kita, dak disebut mukmin yang sejati. Kitanya kekenyangan, uang kiri kanan gitu apa? Kelaparan. Alhamdulillah. Baik bapak-bapak, ibu-ibu jamaah rahimakumullah, ini peringatan keras buat saya dan buat kita semua. Betapa indahnya ajaran agama kita, agama Islam. Lewat ibadah puasa di bulan Ramadan ini kita dididik langsung oleh Allah untuk menjadi orang yang mau memiliki rasa empati, memiliki rasa peduli terhadap sesama. Dan jangan pernah merasa rugi, Pak, untuk berbagi terhadap sesama. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dalam hadis beliau menjanjikan, apa kata beliau? Wallahu fi aunil abdi ma kana al-abdu fi auni akhihi. Allah pasti menjamin akan memberikan bantuan pertolongan kepada seorang hamba manakala hamba itu mau peduli terhadap saudara-saudaranya yang lain. Demikian Bapak Ibu yang bisa kami sampaikan, mudah-mudahan ada manfaatnya. Terima kasih atas perhatiannya. Mari kita tutup kajian kita dengan sama-sama membaca doa kafaratul majlis. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.